Assalamualaikum everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. How about you are today? I'm fine, thank you, ma'am. How are you, ma'am? Very good, Miss. I'm fine, thank you. Now, walaupun kita dalam keadaan masa pandemi ini, walaupun kita di dalam rumah saja, yang penting kita selalu jaga kesehatan ya anak-anakku. Ibu juga ya, Bu. Oke, Nak. Baiklah, Nak. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu kan sudah kirim absennya itu dari grup WA. Nanti diisi ya. Baik, ma'am. Baik, Bu. Oke. Ya. Sekarang kita berdoa terlebih dahulu ya kepada Ketua Kelas Hadi Yartono. Ibu persilakan. Baik, Bu. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu mau tanya sesuatu. Apa kalian semuanya udah pernah divaksin atau sudah pernah makan makanan sesuatu yang berbau asam? Pernah, Bu. Apa aja itu? Tape, Bu. Tape. Terus? Yogurt, Kecap, Bu. Oke. Sauerkraut, Bu. Nah, apa itu, Nak? Itu kerabut tuh. Sauerkraut itu kalau di daerah saya hasil fermentasi dari kol, Bu. Agak asam gitu, Bu. Oh, Ibu baru dengar ya, Nak. Baru tahu, Nak. Terus apa kalian semua itu pernah divaksin saat masih bayi? Pernah, Bu. Imunisasi. Oke. Jadi dari kesimpulan yang Ibu bilang tersebut, apa pembelajaran kita kali ini? Bioteknologi, Bu. Betul sekali ya, Anuranisa. Jadi pembelajaran kita kali ini adalah bioteknologi. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mampu menjelaskan konsep dari pengertian bioteknologi. Yang kedua adalah mengetahui dan menjelaskan tentang konsep dari bioteknologi tersebut. Baiklah, Ibu akan men-share screen. Nah, oke. Udah bisa lihat, Nak? Belum? Udah, Bu. Sudah nih, Nak? Udah, Bu. Oke. Nah, yang pertama ada definisi bioteknologi. Kata bioteknologi itu berasal dari istilah Latin yang yakni bio yang artinya hidup, teknos arti teknik atau penerapan, serta logos artinya ilmu. Jadi arti dari bioteknologi itu adalah ilmu yang mempelajari penerapan prinsip-prinsip biologi. Jadi kesimpulannya yang Ibu sampaikan itu adalah bioteknologi itu merupakan ilmu cabang biologi yang mempelajari penggunaan mikroorganisme dengan bantuan teknologi untuk penyediaan barang dan pelayanan bagi kepentingan manusia. Selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah dari bioteknologi tersebut. Dari tahun itu 8010 Masehi itu ada pengumpulan benih untuk ditanam kembali, yang berarti bahwa bangsa Babilonia, Mesir dan Romawi melakukan praktik pembiakan selektif artifisial untuk meningkatkan kualitas ternak. Selanjutnya 6000 sebelum Masehi, di mana pembuatan bir, fermentasi anggur, dan pembuatan roti itu dengan bantuan ragi atau yeast. Yang ketiga adalah bangsa 4000 sebelum Masehi, yaitu bangsa Tionghoa membuat yogurt dan keju dengan menggunakan bakteri asam laktat. Nah, selanjutnya ini pada tahun 1663, di mana penemuan sel itu oleh Robert Hooke melalui
temuan adanya itu ruang kosong pada sayatan gabus. Yang keenam 1675 penemuan bakteri oleh Anthony van Leeuwenhoek yang menggunakan mikroskop berlaser tunggal untuk mengamati air dari jerami. Yang 1856 sebagai bapak genetika Gregor Mendel melihat menemukan adanya genetik pada tanaman kacang hercis. Yang tahun 1861 Louis Pasteur menemukan teknik pasteurisasi, yaitu proses untuk menghindari kontaminasi bakteri patogenik pada gampangan. Pada 1919, nah yang pertama kali ini istilah kata bioteknologi dikemukakan oleh Carl Ehrlich, di mana dia mendeskripsikan produksi babi dalam skala yang besar dengan menggunakan gula sebagai sumber pakannya. Pada tahun 1970, peneliti di Amerika Serikat berhasil menemukan enzim pembatas yang digunakan untuk memotong gen-gen. Tahun 1975, metode produksi antibodi monoklonal dikembangkan oleh Kohler dan Misring. Nah, seterusnya mungkin bisa dilihat dari PPT nanti yang akan Ibu kirim nanti ya, Nak. Nah, ciri-ciri dari produk bioteknologi itu, yang pertama, menggunakan makhluk hidup. Itu bisa berupa hewan, tumbuhan, bakteri, dan jamur. Tapi yang pada produk bioteknologi itu kita menggunakan bakteri dan jamur. Yang kedua, mudah didapat, proses dalam bioteknologi itu cepat, serta dapat dimodifikasi. Yang ketiga adalah modifikasi yang dimaksud itu adalah dengan melakukan cara rekayasa sifat genetika organisme. Dan yang terakhir adalah penggolongan bioteknologi. Dari berdasarkan perbedaan prinsip dan agen biologi yang digunakan, bioteknologi itu digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama, bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Dapat dilihat ya, bioteknologi konvensionalnya seperti apa. Contohnya itu TP, KP. Yang bioteknologi modernnya ini program bayi tabung sama yang cloning pada domba Dolly. Baiklah, Nak. Sekarang Ibu akan membuat kelompok terlebih dahulu. Nah, ini bisa di screenshot nih, Nak. Atau kalau dari HP itu di screenshot, kalau dari laptop di foto sebagai ini soalnya. Soal diskusi saya kelompok kali ya. Di foto ya, Nak. Kalau dari HP di screenshot itunya. Baik, Bu. Oke. Sudah, Nak? Sudah, Bu. Oke. Bentar ya. Ibu sudah bagikan grup room-nya ini. Nanti masuk ya. Masuk ya. Ibu, tapi saya sama Adi ya, Bu. Iya, sama Adi ya. Baru muncul anaknya. Oke, Bu. Halo Ibu. Nah, halo, Nak. Udah bisa mengerti soalnya, Adi? Atau apa? Maaf Bu, tadi ada trouble sinyal Bu. Oh, iya, nah, nggak apa-apa kok, Nak. Boleh diulangin Bu? Oh, bentar, saya kirim ya, Nak, soalnya ke grup ya. Ke grup. Ke kamu ya, Nak. Baik Bu, mohon maaf ya Bu, kan ada sinyal tadi bermasalah. Oh, nggak apa-apa kok, Nak. Kalau yang belum ngerti bisa ditanyakan ke Ibu, Nak.
Adi udah bisa mengerti, Nak, soal dari Ibu? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Makasih ya, Bu. Oh iya, Nak, sama-sama, Nak. Waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Baik, Bu. Halo Dina, kita bagi tugas saja ya, Din. Oke, apa Adi? Adi yang 1, 2, Dina yang 3, 4 ya. 3, 4. Oke, baik Adi. Tapi cuma 2 soal. Semua juga ya? Tadi kata Erin gimana? Kan 4 katanya kan? Iya kan soalnya 4. Iya. Cuman kan itu dia 4. Kita kan dibagi 2 kelompok. Jadi katanya kita jawab 2 aja. Berarti semua kita jawab. Kalau kita Atau diacaknya? soal nomor berapa aja katanya? 1, 2 aja katanya. Atau gimana? Nggak dengar Dina tadi. Dina lagi telepon tadi jadi nggak tahu. Dia cuma bilang kayak gitu. Ya udah gini, kalau seandainya cuma 2 soal aja, kalau kita kan kelompok 1 nih. Kalau kita suruh jawab 1, 2, nanti ya di soal pertama, Dina soal kedua ya, supaya kita bagi-bagi ya. Iya, Di. Kalau misalnya kita yang ketiga 4, berarti Adi yang soal nomor 3, Dina yang soal nomor 4 ya, bagi-bagi ya. Iya, Oke, iya Dina. Di. Oke, Makasih, Dina. iya. Sudah pada siap semuanya, anak-anak? Sudah, Bu. Kok lemes sekali, Ibu nggak dengar. Sudah Ibu. Sudah, Ibu. Oke. Baiklah. Oke. Oke, sekarang dari kelompok 1. Itu yang jawaban nomor 1-nya siapa? Perwakilan nomor 1. Sama yang nomor 2 juga ya, Nak. Saya, Itu Bu. yang keduanya itu jawaban nomor 3 dan 4, oke? Jadi pas saya dapat satu-satu semuanya. Baik, Bu. Baik, Oke, Bu. saya nomor 1. Ya. Jadi kami nanti akan bagi tugas untuk menjawab pertanyaan soal nomor 1 dan 2. Saya akan menjawab soal nomor pertama. Nanti Dina selaku kawan saya, rekan sekelompok saya akan menjawab soal yang kedua. Nah, di soal pertama pertanyaannya adalah jelaskan definisi dari bioteknologi. Ya, jadi definisi dari bioteknologi berdasarkan yang telah kami diskusikan tadi adalah suatu ilmu ataupun cabang dalam ilmu biologi yang membahas tentang bagaimana caranya untuk meningkatkan mutu ataupun kualitas suatu produk, baik itu yang bahan pangan maupun dalam segala aspek kehidupan, bisa dari pertanian, kesehatan, farmasi, dengan memanfaatkan mikroorganisme sebagai agen hayati untuk merombak bahan mentah menjadi bahan jadinya, seperti itu. Nah, bioteknologi ini sendiri dapat dibagi menjadi 3 proses utama, yaitu namanya proses input, yang kedua adalah proses inti, dan yang berikutnya adalah proses output. Nah, proses input itu sendiri adalah suatu proses yang dilakukan dengan memasukkan bahan mentah. Jadi kalau misalnya bioteknologi konvensional, misalnya pembuatan tempe, berarti kita menjadikan tempe itu, menyediakan kacang kedelainya ataupun bahan dasarnya untuk dilakukan fermentase. Nah, yang berikutnya adalah proses inti. Jadi proses inti ini sendiri tergantung dari jenis bioteknologi apa yang diterapkan ya. Jadi kalau misalnya bioteknologi konvensional berarti aspek utama yang dilakukan itu adalah proses fermentase dengan manfaatkan mikroorganisme tertentu. Namun kalau misalnya yang digunakan adalah bioteknologi modern, maka yang dilakukan adalah proses rekayasa genetiknya. Bisa dalam cloning, teknik kultur jaringannya, seperti itu. Jadi apa yang mekanisme inti spesifiknya dalam melakukan di proses inti ini. Nah, yang berikutnya itu adalah proses output. Nah, output ini adalah proses untuk memanen ya, ataupun mengambil hasil jadi olahan yang telah dilakukan proses input sebelumnya. Demikian Bu, untuk soal kedua akan dijawab oleh Dina. Saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih Bu. Jawabannya sangat bagus sekali ya, Nak. Oke, selanjutnya untuk yang nomor 2 kepada Syarifina. Apa bisa dijawab, Nak?
Oke, baik Bu. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 2. Mengapa ilmuwan bernama Carl Erecki disebut sebagai Father of Biotechnology? Di sini yang saya tahu beliau adalah seorang insinyur pertanian Hongaria. Itu istilah bioteknologi diciptakan olehnya itu pada tahun 1919. Dia dianggap oleh beberapa orang sebagai bapak bioteknologi. Sekian Bu yang bisa saya dapatkan. Saya kembalikan kepada Ibu. Jawabannya bagus ya, Nak. Oke, sekarang kepada kelompok 2. Yang nomor 3-nya siapa di antara kalian mau jawab? Amel, Bu. Nah, baiklah kepada Nur Amelia, Ibu persilakan. Tapi kuatkan suaranya, Nak. Kuatkan suara Ibu nggak dengar. Baik, Bu. Kalau gini jelas, Bu. Jelas? Coba lebih kuatkan lagi, Nak. Udah kuat, Bu. Oh, oke. Jadi pertanyaan ketiga ialah mengenai macam-macam penggolongan bioteknologi dan berikan contohnya serta cari perbedaannya. Jadi bioteknologi itu terbagi atas 2 golongan, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Nah, perbedaannya itu terlihat di prosesnya, di mana bioteknologi konvensional itu dia dalam prosesnya itu menggunakan mikroorganisme secara langsung dengan melalui bantuan proses fermentasi yang dalam skala kecil dan proses pembuatannya itu dia masih sangat sederhana. Sedangkan kalau bioteknologi modern itu dia udah menggunakan teknik-teknik dan teknologi yang canggih, yaitu yang melibatkan manipulasi gen, sel, dan jaringan hidup secara sengaja dengan cara dapat diprediksi dan dikendalikan. Adapun contohnya yang berbeda dari yang sudah dipaparkan oleh Ibu itu kalau bioteknologi konvensional ada wine atau anggur, di mana itu dengan bantuan bakteri Aspergillus oryzae, kemudian ada roti dengan bantuan bakteri Saccharomyces cerevisiae, kemudian yogurt dengan bantuan bakteri Lactobacillus bulgaricus atau bakteri Streptococcus thermophilus. Kemudian untuk contoh dari bioteknologi modern itu ada program bayi tabung, kemudian ada tanaman transgenik. Mungkin itu saja, Bu. Baik, terima kasih. Terima kasih kembali, Nak. Oke, kepada yang murid terakhir, R.A. Nurlanisa yang jawab nomor 4. Ibu persilakan. Ya, terima kasih Bu. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 terkait mengapa hukum Islam melarang cloning. Nah, kita tahu bahwa cloning itu penggandaan gen. Seperti itu ya Bu, penggandaan gen yang mirip dengan induk aslinya seperti itu. Nah, dalam hal ini memang cloning itu memiliki manfaat seperti halnya tidak akan lagi merasa kekurangan ginjal, kemudian hati, jantung, dan sebagainya. Karena dapat diambil dari manusia yang memiliki induk yang bagus seperti itu. Akan tetapi dibalik sedikit manfaatnya itu memiliki banyak kemudaratan ataupun mafasyat, itu kemudaratan yang berakibat negatif kepada tubuh manusia itu sendiri. Yang pertama itu seperti halnya menghilangkan nasab anak hasil cloning yang berakibat hilangnya banyak anak dan terabaikannya sejumlah hukum yang timbul dari nasab tersebut. Kemudian institusi perkawinan yang telah disyariatkan sebagai media berketurunan secara sah menjadi tidak diperlukan lagi karena proses reproduksi dapat dilakukan tanpa melakukan hubungan seksual. Kemudian yang ketiga itu lembaga keluarga yang dibangun melalui perkawinan akan menjadi hancur. Dan pada gilirannya akan terjadi pula kehancuran moral, akhlak, budaya, hukum, dan syariah Islam lainnya.
Kemudian tidak akan ada lagi rasa saling mencintai dan memerlukan antara laki-laki dan perempuan. Dan yang terakhir itu hilangnya makosid syariah dari perkawinan, baik makosid awaliyah dan juga makosid tabiah. Nah, seperti itu, Bu. Jadi, dengan sedikitnya memang manfaat dari cloning tersebut memiliki kebanyakan mudorotan dari hasil cloning tersebut terhadap manusia itu sendiri dan mendapat merusak syariat-syariat Islam yang ada di dalamnya, seperti akhlak, moral, seperti itu, Bu. Karena menghasilkan anak itu dihasilkan dari perkawinan yang sah, seperti itu, Bu. Jadi Islam sangat melarang keras adanya cloning tersebut. Walaupun terdapat di negeri memang ada yang melakukan seperti domba. Terima kasih, Ibu. Oke, sama-sama. Jawabannya sangat bagus sekali ya, Ustazah. Iya, Ibu. Oke. RA. Baiklah, Nak. Dari semua kesimpulan yang Ibu dapat, Ibu sudah menjawab dari sudah membuat kesimpulan dari pertanyaan yang kalian sudah jawab. Yang pertama itu adalah jelaskan definisi bioteknologi. Seperti yang Adik katakan, bioteknologi itu merupakan proses ilmu cabang biologi yang menggunakan jasa mikroorganisme secara keseluruhannya dengan bantuan teknologi untuk penyediaan barang dan penyelenggaraan bagi kepentingan manusia. Dari proses bioteknologi itu terdiri dari 3, yaitu proses input, inti, dan output. Yang proses input itu adalah menggunakan bahan pangan. Bahan pangan yang belum jadi, yang masih utuh, seperti contohnya pada pembuatan tempe. Yang kedua adalah proses intinya, di mana kalau terbagi 2 yang terdiri dari bioteknologi konvensional itu menggunakan proses fermentasi. Sementara yang keduanya itu kalau untuk modernnya adalah menggunakan rekayasa genetik atau ya. Yang terakhir adalah proses output, di mana adalah hasil dari tempe itu tersebut. Yang kedua adalah mengapa ilmuwan bernama Carl Erecki disebut sebagai father of bioteknologi. Nah, seperti yang dikatakan oleh Syahredina itu, ya, pada tahun 1916 dia penemu istilah kata bioteknologi. Nah, Ibu tambahkan sedikit, karena ilmuwan bernama Carl Erecki itu menciptakan sebuah buku yang berjudul Bioteknologi Spread and Growth Betrayal atau bioteknologi produksi daging, lemak, dan susu di pertanian skala besar pertanian. Di mana dia menggambarkan teknologinya itu didasarkan perubahan bahan mentah itu menjadi produk bermanfaat. Yakni memproduksi itu dan membangun sebuah gedung untuk 1000 babi dan juga peternakan penumbukan. Yang ketiga adalah bioteknologinya itu dibedakan menjadi 2 macam penggolongan. Seperti yang dikatakan oleh Nur Amelia, terbagi 2 yaitu bioteknologi konvensional atau tradisional, di mana dia menggunakan jasa mikroba. Ya, menggunakan proses mikroorganismenya itu secara langsung, serta peralatannya itu digunakan masih sederhana, misalnya pada kecap dan keju, gitu. Seperti yang kata Nur Amelia. Yang kedua adalah teknologi modern, di mana dia mengandalkan barang-barang teknologi canggih. Nah, menggunakan prinsip rekayasa genetika seperti tanaman transgenik, terus program bayi tabung seperti yang dikatakan Nur Amelia. Dan yang terakhir kepada Nur Amelia saya sudah menjawab nomor 4 yang mengatakan mengapa dalam hukum Islam itu tidak boleh adanya proses cloningan pada manusia. Ya, seperti itu. Seperti yang dijelaskan oleh Nisa itu, di mana bahwa bayi yang dihasilkan dari cloning manusia itu nasabnya itu tidak jelas. Nah, seperti yang itu. Dan kemudaratan itu yang berakibat negatif pada manusia, seperti hilangnya nasab pada anak, tidak diperlukannya lagi lembaga pernikahan seperti itu, lembaga perkawinan yang hancur, terus hancuran akhlak dan moral, terus kehilangan
syariat perkawinannya itu, terus tidak ada lagi saling mencintai antara pria dan wanita itu karena tidak diperlukannya pernikahan seperti itu. Baik, Nak. Setelah itu, Ibu akan memberikan tugas berupa resume yang membahas tentang materi kali ini sekaligus dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan untuk tersebut. Oke, sebelum kita tutup materi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Pada ketua kelas, saya persilakan ya, Nak. Baik Bu, untuk mendapatkan berkah dari pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Nak. See you. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat semuanya? Iya, Ibu. Masih Bu. Walaupun siang kali nih, Nak, sebenarnya, Nak. Oke. Ibu kan sudah mengirim absensinya ke grup WA. Jadi isi ya. Iya, Bu. Oke, sebelum kita mulai Baik, Bu. pembelajaran kali ini, mari kita doa terlebih dahulu pada ketua kelas. Tadi, Ibu persilakan. Baik Bu, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah tahu kan yang minggu lalu itu pembahasannya tentang bioteknologi, bukan? Jadi kali ini Ibu akan membahas tentang bioteknologi konvensional. Nah, sebelum itu Ibu mau tahu apa isi bioteknologi konvensional? Bisa RA jawab? Karena moodnya hidup Ya, itu. Bu. Oke. Apa pengertian dari bioteknologi konvensional? Penerapan bioteknologi yang menghasilkan suatu produk yang menggunakan alat-alat sederhana, Bu. Baik, jawabannya sangat Aja, bagus ya, Nak. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama, Nak. Oke, Ibu akan screen share-nya. Nah, bioteknologi konvensional. Dari definisi yang seperti yang RA jelaskan itu, bioteknologi konvensional itu merupakan bioteknologi yang mengandalkan jasa mikroorganisme yang menghasilkan produk yang dibutuhkan manusia melalui proses fermentasi atau proses peragian. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri dari bioteknologi konvensional. Yang pertama, mengandalkan jasa mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Yang kedua, menggunakan peralatan yang sederhana. Seperti ini. Yang ketiga, pemanfaatan mikroorganismenya itu sangat terbatas sekali ya, Nak. Ya, yang keempat adalah terbentuk dan sudah dikenal sejak awal peradaban manusia. Seperti ini. Yang kelima, penggunaannya secara langsung atau campur dengan tangan manusia seperti ini. Nah, untuk bioteknologi konvensional, bidang-bidang yang sering kita lihat itu pada bioteknologi konvensional itu adalah bidang pangan. Banyak produk bahan makanan yang proses pembuatannya memanfaatkan mikroorganisme. Misalnya, pertama itu adalah tapai dengan memanfaatkan mikroorganisme yang terdiri dari Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus sp, dan Acetobacter aceti. Contohnya itu terdapat pada tapai singkong, tapai ketan hitam, dan tapai ketan putih. Nah, proses pembuatan tapainya itu, misalkan pada tapai singkong.
karbon. Nah, dari tape singkong ini mengandung karbohidrat dan air. Kalau ditambahkan dengan jamur Aspergillus sp ini akan menjadi glukosa. Nah, jamur Aspergillus seperti ini ya, Nak, gambarnya. Nah, setelah glukosanya itu ditambahkan dengan atau dicampurkan dengan jamur Saccharomyces cerevisiae. Seperti ini jamurnya akan menghasilkan alkohol dan karbon dioksida. Nah, tape singkong ini merupakan reaksi anaerob yang berarti tidak mengumpulkan oksigen. Kalau sampai ada memasukkan oksigen berarti tape tersebut menjadi tidak enak gitu. Nah, untuk diperlukannya itu maka tempat yang kita buat tape itu ditutup dan diberi dengan bakteri Acetobacter acetes sehingga menghasilkan asam cuka. Seperti ini ya, Nak, gambarnya. Udah paham? Paham, Bu. Oke. Nah, yang kedua adalah tempe. Nah, tempe ini dibuat dengan memanfaatkan jamur dari genus Rhizopus. Yang pertama itu ada Rhizopus oryzae, Rhizopus stolonifer, dan Rhizopus oligosporus. Nah, itu salah ketik, Nak. Nah, yang ketiga adalah roti, dibuat dengan cara fermentasi oleh ragi atau yeast. Dalam pembuatannya, produk fermentasinya yang diperlukan itu hanya berupa karbon dioksida atau CO2. Nah, sebelum itu, nah, sekarang Ibu akan kirimkan buku, bentar dulu, Nak, melalui grup WA. Bentar dulu ya, Nak. Nah, Ibu sudah kirim bukunya apa? Sudah apa? Terdownload bukunya? Sudah, Bu. Oke, dibaca dulu terlebih dahulu ya, Nak, selama 10 menit, oke? Nanti Ibu buat game saat ini. Gamenya menggunakan stick. Terserah yang ada di pegang tangan kalian itu, berupa pulpen, pensil, kalian pegang baik-baik. Nanti Ibu pilih siapa yang megang pen ini. Nanti Ibu akan kasih pertanyaannya, oke? Baik, Bu. Oke, dibaca-baca dulu ya, Nak. Yang bioteknologi konvensional saja pada bidang pangan. Jangan yang bidang lain yang kalian baca. Baik, Ibu. Oke. Sudah pada mengerti yang apa terdapat dalam buku itu, Nak? Paham, Bu. Nanti kalian juga buat pertanyaan, nanti bisa lempar ke teman kalian. Oke? Tapi sebelum itu Ibu duluan nanti lempar pertanyaannya, oke? Sudah siap semuanya? Siap, Bu. Oke. Nah, peraturannya saat Ibu dengarkan musik, saat Ibu hidupkan musik, kalian dengarkan juga musiknya ya. Nanti pas udah musiknya berhenti, nanti Ibu akan juga memberikan pertanyaan kepada murid yang sudah Ibu lempar sticknya. Oke. Setelah sudah dijawab, pada murid yang sudah menjawab, nanti murid yang sudah menjawab itu akan melempar kepada murid yang lainnya. Begitu seterusnya sampai semua murid itu sudah habis. Oke, Nak? Baik, Bu. Baik ya, Ibu hidupkan dulu musiknya ya. Oke, kepada Syaradina. Ibu akan memberi pertanyaan kepada Syaradina. Syaradina.
Coba di-mute saja suaranya, Nak. Walaupun tidak nampak video, di-mute aja suaranya, Nak. Iya, Bu. Oke, Ibu akan memberikan pertanyaan kepada bidang pada bioteknologi konvensional itu rata-ratanya itu pada bidang pangan, di mana dia dibuat melalui proses fermentasi. Nah, yang Ibu pertanyakan itu apa itu proses fermentasi? Sore, Bu. Oke, Nak. Oke, baik Bu. Di sini saya akan menjawab di mana fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik. Secara umum, fermentasi adalah salah satu bentuk respirasi anaerobik, akan tetapi terdapat definisi yang lebih jelas yang mendefinisikan fermentasi sebagai respirasi dalam lingkungan anaerobik dengan tanpa akseptor elektron dan eksternal. Saya rasa sekian, Bu, yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu. Jawabannya sangat bagus sekali ya, Syaradina. Nanti Syaradina buat pertanyaan, nanti lempar ke siswa yang lainnya ya, kepada teman yang lainnya, sampai muridnya semua habis, oke? Baik, Bu. Oke, Ibu lanjutkan. If you gon' do it, then 他にの次 Yeah, everybody just talk, nobody really do it なんならやるまでしとけよ秘密に誰かと確認なんて不要自分のジャッジだけで break the walls ド派手なフェイク yellow より cool リロー Oke, Syaradina. Mau ke siapa pertanyaannya Syaradina kasih? Kepada RA lah, Bu. Oke, Syaradina buat pertanyaannya. Terus ya jawab. Seputar fermentasi tadi ya, Bu. Enggak terserah, nah. Yang penting yang sudah Ibu kirim ke buku itu. Oke, baik, Bu. Di sini Bioteknologi konvensional tapi ya, Nak, pada bidang pangan ya. Maaf ya, Nak. biologi apa, Bu? Nggak dengar, Bu. Bioteknologi konvensional pada bidang pangan saja, oke? Oke, baik, Bu. Oke. Oke, baik, Bu. Di sini saya ingin bertanya kepada RA. Yang mana pertanyaannya, bagaimana kita bisa melihat ciri-ciri fermentasi yang baik dan tidak baik? Oke, Bu. Oke, kepada RA, jawab pertanyaan dari Syahdina, Nak. Oke, baik Bu. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Syaradina, di mana pertanyaannya bagaimana kita bisa melihat fermentasi itu berhasil atau baik tadi kan, ataupun tidak berhasilnya fermentasi tersebut. Nah, adapun misalnya pada pembuatan tape, jika dia fermentasinya itu dikatakan baik, tape itu akan menghasilkan rasa yang manis, kemudian legit, kemudian memang agak sedikit masam, dan juga menghasilkan air karena tadi yang seperti Ibu bilang bahwa mikroorganisme ini menghasilkan atau fermentasi menghasilkan glukosa yang gimana Bu, alkohol yang nantinya akan menghasilkan glukosa seperti itu, yang pastinya mengandung air. Contoh lainnya lagi seperti pada pembuatan tape gitu ya Bu, tempe. Nah, pada pembuatan tempe di sini ketika raginya baik, tempe itu akan berhasil dan menjadi tempe yang biasa dijual-jual di pasaran seperti itu Bu. Jika tidak baik itu akan membusuk dan juga proses fermentasinya itu berarti tidak baik. Lain lagi fermentasi ataupun
fermentasi itu dapat berbentuk ragi ya, Bu. Nah, di mana lain lagi kalau raginya itu berbentuk seperti kayak instan, yang biasa digunakan untuk pembuatan donat. Nah, itu kita dapat melihat dari proses pengembangan donat tersebut. Jika fermentasinya baik, maka ketika diletakkan ragi tersebut akan mengembang seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu. Jadi dapat dilihat dari fermentasinya itu berhasil atau enggak dapat dilihat dari produk hasil makanannya itu sendiri, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama ya, Rani Nurhaisa. Jawabannya sangat bagus ya, Nak. Oke, Rani Nurhaisa, siapkan pertanyaanmu nanti. Oke? Oke, Bu. Ayo, Rani Nurhaisa, siapa menjawab pertanyaanmu? Ayo, Nak, ayo. Adi, Bu. Oke, Adi. Bu. Baik, Bu. Ya, siapkan pertanyaanmu, Era. Oke, nah di sini Bu terkait bioteknologi konvensional itu sendiri. Nah, terjadinya contoh fermentasi, sebutkan contoh fermentasi dari pembuatan yogurt. Oke. Terima kasih, Bu. Sama, Baik, Bu. ayo Adi, jawab pertanyaannya. Baik, Bu. Jadi contoh dari fermentasi yogurt itu kan dapat sama-sama kita pahami bahwa yogurt itu merupakan suatu bentuk bahan makanan ya yang diproses dari hasil fermentasi yang berbahan dasar susu, di mana nanti agen biologi yang berperan penting dalam proses fermentasi yogurt itu adalah Lactobacillus bulgaricus atau Streptococcus thermophilus. Nah, jadi proses dari fermentasinya ini adalah di mana agen hayati tadi berupa Lactobacillus bulgaricus atau Streptococcus thermophilus tadi itu akan memecah ya protein susu ya kan berupa laktosa menjadi asam laktat. Nah, proses dari penguraian asam laktat ini itu dibantu oleh yang namanya menghasilkan suatu enzim namanya enzim renin. Jadi enzim renin inilah yang nantinya akan menggumpalkan struktur dari laktosa tadi ya kan sehingga menjadi asam laktat, sehingga hasil akhir yang bisa kita lihat dari produk yogurt itu adalah susu yang lebih kental daripada fase sebelumnya. Seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Adi. Oke, siapkan ya pertanyaannya, Adi. Pada Nur Amelia. Baik, Bu. Nanti Nur Amelia juga siapkan pertanyaannya. Itu seorang lagi, oke? Oke, hidupkan lagi musiknya. Oke. Sudah siapkah pertanyaanmu, Adi? Sudah, Bu. Oke. Baik, saya ingin bertanya kepada Amel. Jadi salah satu produk dalam proses bioteknologi konvensional yang memanfaatkan proses fermentasi itu kan ada yang namanya roti ya. Sebagaimana yang tercantum di dalam ini, buku LKPD ini, buku e-modul ini. Nah, jadi coba Amel jelaskan itu bagaimana sebenarnya proses dari fermentasi spesifik yang terjadi pada roti. Kalau bisa disebutkan bagaimana mikroorganisme itu bisa berperan penting dalam proses fermentasi itu. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Sama. Oke, Armel, bisa dijawab pertanyaan dari Adi Artono? Baik, Ibu. Jadi, dalam proses pembuatan roti, itu memanfaatkan peristiwa fermentasi yang dimana dibantu oleh biasanya yang disebut dengan khamir. Nah, jadi khamir ini itu merupakan sejenis jamur yang nantinya akan ditambah pada adonan roti guna untuk merangsang adonan agar terjadi proses fermentasi. Nah,
proses tersebut itu nantinya akan menghasilkan gas karbon dioksida dan alkohol, di mana gas karbon dioksida itu berperan dalam mengembangkan adonan roti, sedangkan alkohol itu akan berkontribusi dalam menghasilkan aroma dan memberi rasa pada roti. Jadi nanti ketika khamir tadi dicampurkan ke adonan roti, nanti akan timbul, mengembang, dan membesar. Itulah yang disebut pada saat proses fermentasinya. Kemudian adonan yang sudah mengembang tadi dapat kita masukkan ke dalam oven dan dimasak sesuai dengan sesuai dengan ketentuan suhu. Terjadilah proses pembuatan roti. Mungkin itu, Bu. Oke, terima kasih pada Nur Amelia yang sudah menjawab pertanyaan dari Adi. Nah, Mel, siapkan pertanyaanmu ya. Tapi karena semuanya sudah menjawab, pilih saja salah satu supaya bisa menjawab pertanyaanmu. Jadi semuanya sudah dapat pertanyaannya, oke? Ibu hidupkan lagi musiknya. Oke, Amel, sudah siap pertanyaanmu? Sudah, Bu. Oke, kepada siapa yang kamu tanya? Supaya bisa dijawab pertanyaanmu, Nak. Pada Adi aja, Bu. Kembali lagi ya, Nak. Oke. Adi, dapat didengar, Di? Gampang kok soalnya. Oke. Amel, kasih pertanyaan kepada Adi ya. Coba Adi sebutkan bakteri apa yang membantu dalam proses pembuatan keju. Itu aja, Bu. Oke, terima kasih. Ada Adi. Jawab pertanyaan dari Amelia ya. Adi, udah tahu, Di? Pertanyaan dari Amelia. Oh, belum, Bu. Tadi ada yang mau disimak tadi sebelumnya, Bu. Bisa diulangi lagi, Mel. Oke. Amel, jawab pertanyaan apa? Kasih pertanyaan lagi. Ya, jadi Adi, coba sebutkan bakteri apa yang berperan dalam proses pembuatan keju. Oke, baik. Terima kasih, Amel. Untuk proses pembuatan keju sendiri, itu kan hampir sama dengan yogurt, di mana keju itu didapat dari hasil pengentalan dari susu, di mana proses fermentasinya itu mengubah dari unsur gula laktosa menjadi asam laktat dengan berbantuan enzim renin. Oleh karena itu, bentar ya, Bu, saya matikan dulu suara. Oleh karena itu, bakteri yang berperan penting itu adalah kalau nggak Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus. Terima kasih, Bu. Sama-sama ya, Nak. Jawab pertanyaannya sudah dijawab semua ya, Nak. Baiklah. Ibu sama kalian semua akan melakukan evaluasi. Nah, siapa yang mau evaluasi dari pertanyaan itu semua, Nak? Pertanyaan yang sudah jawab tadi. Ibu akan bantu sedikit, Nak. Saya, Bu. Oke, kepada Adi, Bu, silakan, Nak. Jadi berdasarkan dari hasil diskusi kita pada hari ini, maka dapat dievaluasi. Ya, sebenarnya bisa disimpulkan juga sih ya evaluasinya, bahwasanya bioteknologi itu adalah suatu cabang ilmu biologi yang khusus mempelajari tentang bagaimana proses pengolahan dari produk mentah atau bahan mentah menjadi produk yang lebih bernilai guna terhadap aspek manusia. Jadi cakupannya itu luas banget. Ada di bidang kesehatan, contohnya pembuatan penisilin, ada di bidang pertanian, ada di bidang pangan, seperti itu. Nah, kalau hari ini kita harus mempelajari tentang bioteknologi konvensionalnya di bidang pangannya.
Berarti kalau dari hasil diskusi kita tadi, bioteknologi konvensional itu adalah bioteknologi yang hanya memanfaatkan alat dan bahan yang sifatnya masih sangat sederhana. Kemudian cakupan produknya itu masih sangat terbatas dan juga proses sterilisasi alatnya juga kurang terjamin. Kenapa? Karena prosedur pembuatannya itu tidak dilakukan dalam lingkungan yang aseptik, ya kan, dia di lingkungan yang terbuka sehingga kontaminan itu bisa mudah masuk seperti itu. Jadi tadi udah banyak juga pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman. Tadi kita main games juga itu sangat bagus menurut saya, bisa mengelaborasi kemampuan kita. Jadi dapat disimpulkan bahwa bahan ataupun produk pangan dari bioteknologi konvensional itu ada banyak ya. Contoh beberapa diantaranya adalah yang pertama seperti keju, yogurt, itu bakterinya ya Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, kemudian ada tempe, dimanfaatkan Rhizopus oryzae, ada kecap, memanfaatkan Aspergillus wenti, tadi ada roti, manfaatkan yeast atau ragi hamir seperti itu. Nah, itu semua prosesnya dapat terjadi karena adanya fermentase, di mana fermentasi itu adalah proses pengubahan struktur dari glukosa menjadi etanol atau alkohol dengan berbantuan bakteri spesifik yang ada di dalamnya. Baik Bu, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu. Nice ya jawabannya ya, Nak. Oke. Nah, tepuk tangan untuk kita semua ya, Nak. Oke. Sekarang kita masuk ke refleksi kita sendiri nih kepada Nur Amelia. Apa sangat menyenangkan nggak pelajarannya ini, Nak? Ada materi pembelajaran ini atau kurang menyenangkan atau membosankan begitu, Nak? Menurut Amel, Bu, pembelajaran kita hari ini tuh sangat menyenangkan, di mana tadi kita dirangsang untuk mau membaca terkait materi pembelajaran, dan kita dirangsang juga untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman yang lain. Dan itu sangat menyenangkan sekali, Bu, apalagi tadi kan kita difokuskan dulu gitu, ada lagu-lagunya gitu. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Ana. Sebelum itu Ibu beri tugas dulu kepada kalian semua ya. Saya Ibu selain apa itu ya. Nah, tugasnya gampang aja nih Kona. Nih, carilah sebanyak mungkin hasil bioteknologi konvensional di bidang pangan. Nah, ini seperti contohnya dulu. Jenis makanan atau minuman itu tapai. Bahannya digunakan itu misalnya itu singkong, bisa ketan hitam, bisa ketan putih. Nah, terus mikroorganisme yang berperan itu Saccharomyces cerevisiae, seperti itu. Ini bisa dikerjakan secara tulis atau di Microsoft Word atau PowerPoint, terserah kalian semuanya. Yang penting Ibu dapat bukti kalau kalian sudah mengerjakannya. Oke, dia tahu kan seperti apa kerjanya, tugasnya? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Sebelum itu pada Adi bisa berdoa dulu kita, Nak, supaya kita bisa menutup pada materi kali ini, Nak. Baik Ibu, untuk mendapatkan berkah dari pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum itu tugasnya itu ya kumpulnya nanti malam ya di grup WA ya, Nak. Sama yang kemarin juga, siapa yang belum kumpul juga tugasnya, tuh kumpulkan juga di grup ya. Baiklah, Ibu akhiri dengan pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Bu. See you next week. See you. Arigatou gozaimasu.